Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهم جه نبيك المعصوم. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وارزقنا واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Yang masih mengizinkan kita semua bersama-sama untuk terus mempelajari akhlak-akhlak yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan kepada para ulama, para salihin. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik hidayah sehingga selain mempelajarinya pun kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sudah membahas tentang asyahid indallah, meninggal dalam keadaan syahid di sisi Allah. Syahid yang dimaksud itu maksudnya syahid dalam peperangan, sehingga tidak ada satupun dalam ajaran Islam itu membunuh diri, apalagi membunuh dirinya itu asal kecelakain orang. Sedangkan syahid di sini, syahid ketika peperangan itu adalah syahid waktu dia perang melawan kafir-kafir yang harbi tentunya, dan itu ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Di antaranya nggak boleh ngebunuh orang yang sudah tua, nggak boleh juga ngebunuh perempuan, nggak boleh ngebunuh anak kecil, dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang ini sangat lucu ketika dikit-dikit terorisme diidentikan dengan Islam. La, ini semua tidak lain tidak bukan hanya untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Karena jikalau mereka semua mau membaca sejarah, mempelajari sejarah Islam dengan benar, maka mereka akan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berperang bersama Nabi yang mereka inginkan itu syahid, dan bagaimana syahidnya mereka. Jadi bukan asal datang ke peperangan pasang badan mati lah, bukan. Tapi mereka berperang dulu dengan harapan mereka nanti terbunuh di peperangan. Bukan mereka sengaja mati, tapi mereka kalah dalam permainan pedang, karena buat mereka meninggal dalam keadaan syahid itu suatu harapan yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mendapatkan syahid tersebut kedudukan yang tinggi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau mau syahid-syahidan jangan sembarangan. Kami sangat tidak kalau dibilang mengecam, sangat mengecam atas perbuatan membunuh diri dimanapun itu berada dan kapanpun, karena itu bukan dari ajaran Islam. Coba bayangkan, Bib, kalau dia itu preman mau tobat, biasanya yang begitu-begitu, Bib, iya dia bahlul, dia salah pilih ulama, dia salah pilih guru, dia salah pilih tempat belajar, sehingga dia ketemu sama yang menyesatkan dia. Akhirnya kasihan dia, amalnya sia-sia, dia mati konyol, namanya di televisi, coreng agama Islam, banyak sekali bebannya dia. Kalau mau datang ikut belajar sama para pewaris Nabi Muhammad SAW, para ulama saleh, ulama Rasulullah wal Jamaah, yang mewarisi ilmu dan juga akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan bahwasanya satu ketika datang seorang badui yang bukan muslim, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen beriman, pengen ikuti engkau, saya pengen berhijrah bersamamu.
Akhirnya masuk Islam, ngikutin Nabi Muhammad SAW, hijrah sama Nabi Muhammad SAW sampai kota Madinah. Ketika perangan Khaybar, Nabi Muhammad SAW mendapatkan harta rampasan perang. Karena si Arabi ini masih baru masuk Islam, jadi belum diajak. Sehingga setelah pulang dari Khaybar, perang Khaybar, Nabi ngebagi harta ghanimah tadi. Buat fulan. Habisnya sisakan sedikit buat si Arabi, buat si Badui tadi. Gal sudah dibagikan, tapi aku titip buat si Badui yang baru masuk Islam ikut hijrah kemarin. Ingatkan si fulan bin fulan, oh ya, kata sahabat. Lama si Badui datang. Bertemu dengan seorang sahabat. Bisa dikasih. Ini bagianmu dari Rasulullah SAW. Bagian apa ini? Bagian ghanimah Nabi nyiapkan. Ah, ya. Dia bawa, dia datangin Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ma hadza? Ini apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qismun qasamtuhu lak. Ini bagian yang kuberikan untukmu, yang kubagikan untukmu. Kata si Badui apa? Ma ala hadza taba'tuka. Aku masuk Islam, ikut engkau, hijrah, belajar bersamamu, duduk bersamamu, bukan pengen ini. Kau cuma nyari ini, istilahnya harta ini, gampang. Walakin taba'tuka ala an urma hahuna. Tapi aku ini ikutin engkau, biar aku nanti bisa ikut peperangan bersamamu. Summa mahadu ila qitalil adu. Kemudian tuh ada perang, Nabi SAW bawa dia bangkit dengan semangatnya sampai Nabi Muhammad SAW sudah selesai perang. Sahabat datang ke bawah mayat. Fa'utiya bihi lan Nabi SAW wa huwa maqtul. Ini sahabat yang Badui tadi sudah meninggal, sudah kalah dalam peperangan. Faqal kata Nabi SAW, huwa ini dia nih. Iya kata Nabi SAW, iya kata sahabat. Masya Allah, sadaqallahu fasadaqah, sadaqallah fasadaqahu. Dia membenarkan Allah dan Allah membenarkan apa? Keinginannya. Apa itu? Meninggal dalam keadaan syahid. Fakafanahu Nabi SAW, Nabi mengkafaninya fi jubbatihi, pakai jubahnya Nabi langsung. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi, ditaruh depan Nabi SAW, salatkan sama Nabi SAW. Ada yang bilang kan orang syahid kan enggak boleh salatkan, ada yang bilang boleh. Ala kulli hal, kalau Nabi kerjakan ya sudah. Yang ini Nabi mungkin ada khususnya buat ini. Atau entah sebabnya apa. Intinya ini untuk menunjukin betapa besarnya ini di Badui di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi Nabi Muhammad SAW. Wa kana min du'aihi lahu, dan di antara doanya Nabi untuk si Badui tadi, Allahumma hadza 'abduk, ya Allah ini hamba-Mu. Kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar bersamaku hijrah di jalan-Mu. Faqutila syahidan, dan dia meninggal dalam keadaan syahid, dia terbunuh dalam keadaan syahid. Wa ana alaihi syahidun, dan aku saksi atas kebaikan dirinya. Allah, Nabi yang jadi saksinya. Jadi kalau mau jihad seperti itu, lawan orang kafir harbi, pergi ke Palestina bawa pedang, bawa parang. Ini jangan bawa bom. Ketahuan banget kalau itu bohongannya. Allah yang ngebuat skenario begitu kalau dia nggak taubat segera. Nggak tahu nanti dia meninggalnya entah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Segera tobat. Dibuat skenario lagi, perempuan bercadar ngacung-ngacungin tembakan di kantor polisi. La ilaha illallah. Kayaknya itu perempuan gila, bukan perempuan normal. Bukan perempuan normal. Mustahil ada muslimah yang begitu. Sebab muslimah yang betul-betul megang ajaran Islam itu bukan cadar sama pakaiannya. Perempuan dikatakan dia betul-betul mengikuti atau mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, itu perempuan seperti Sayyidah Fatimah. Apa ciri khas utamanya? Ciri khas utamanya rasa malu. Itu punya rasa malu. Punya rasa malu yang begitu besar. Sini sayang, sama habis sini, Nabi peluk sini yuk.
Jadi gitu rasa malu. Ini dia nggak punya malu banget. Sayyidah Fatimah itu terkenal tidak pernah melihat lelaki yang bukan mahramnya dan tidak mau melihat lelaki yang bukan mahramnya dan tidak mau dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Jadi dia mambangin diri depan laki-laki. Jadi ketahuan itu bukan muslimah yang baik agamanya. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga perempuan-perempuan itu dari sifat yang seperti itu. Jadi banyak cerita-cerita para sahabat bagaimana mereka ini saat bersama Nabi SAW yang diharapkan itu meninggal dalam keadaan syahid. Karena apa? Karena mereka tuh pengen dapat kedudukan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Sini sama bisi Nabi peluk. Dah. Asik dulu sama Nabi ya. Oh. Nah. Contoh seperti Gal Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Allah li bisyahadah. Satu riwayat lagi dikatakan bagaimana sahabat itu menambahkan jadi orang meninggal dalam keadaan syahid. Betul meninggal dalam keadaan syahid nih, berperang bersama Nabi Muhammad SAW, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syahid. Seorang sahabat Haritsah bin Nu'man mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku agar aku mendapatkan mati syahid. Fada'alahu Rasulullah SAW. Fakana awwala man istusyhida yauma Uhud. Dan namanya sahabat Haritsah bin Nu'man ini termasuk orang yang meninggal syahid pertama kali di perang Uhud. Falamma balagha ummahu dzalika ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kabarnya sampai ke telinga ibunda beliau, ibunda Haritsah bin Nu'man, dibilang istilahnya gini, Bu, anak ibu meninggal di Uhud. Kaget, langsung segera mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqalat, dan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an ibni Haritsah, fa iyyakum fil jannah falan abki walan ajza'. Kata ibunya nih, ya wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang keadaan anakku Haritsah. Kalau dia di sorga, aku nggak bakal nangis, aku nggak bakal ngerintih sama sekali, nggak akan, katanya. Wa in yakun ghaira dzalika bakaitu ma 'ishtu fid dunya. Tapi kalau dia nggak di sorga, aku bakal nangis sisa umurku di dunia ini. Berarti dia ada salah niat, aku salah didik dia, maksudnya si ibu. Faqala Rasulullah SAW, ahibilti. Nabi SAW, ahibilti ya Umma Haritsah. Ahibilti ini biasa orang Arab bilang gitu apa? Kamu kehilangan akal kah gitu loh? Kehilangan akal sama kecerdasanmu kah? Maksudnya Haritsah ini orang hebat, orang baik gitu loh, orang istimewa. Kok sampai ngomong begitu, kata Nabi SAW. Innaha jinanun katsirah, banyak surga, nggak cuma satu katanya. Wa innabnaki asabal firdaus al-a'la, tapi anakmu dapat di firdaus yang paling tinggi. Bagaimana keadaan si ibu? Faraja'at wa hiya tudhaku wa taqul bakhin laki Haritsah. Si ibu ini sepanjang jalan pulang dari Rasulullah SAW ketawa, senang, bahagia, sambil bilang apa? Bakhin ini biasanya orang Arab tuh kalau lagi senang, untung ente, insyaallah. Tapi bisa ya bakhtak gitu loh. Apa saya mau datangin Jenab kah? Oh, sama Abi kah? Oh, sama, oh ya. Nah itu keadaan sahabat Nabi, mereka pengen syahid. Begini syahid yang benar, dan begini seharusnya setiap orang tua ngajarkan anaknya. Jadi yang punya anak laki-laki, niatkan, ya Allah, saya dermakan dia untukmu. Kalau memang turun perintah jihad, saya ikhlaskan dia, semoga dia mendapatkan syahadah di sisimu. Semoga dia mendapatkan syahadah di sisimu. Makanya kemarin kita sudah bilang, kata Nabi SAW, man lam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, kalau ada orang yang tidak nggak ada niat gitu loh, pengen ikut perang, mata ala syu'batin min nifaq, dia meninggal dalam keadaan membawa sifat kemunafikan. Ada bagian dari sifat kemunafikan di dirinya.
harus mau. Maka syariat itu nggak boleh kita pilih-pilih lah. Saya nggak mau amar ma'ruf, apa saya nggak mau nahi mungkar. Apain kita keras-keras, kita lembut-lembut aja, jangan ganggu orang. Lah nggak boleh begitu. Seakan-akan kamu orang Yahudi atau Nasrani. Tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman sama satu perintah ya Allah, tapi kamu kufur sama satu. Wah, ada itu dalam ajaran Islam perang-perangan. Ada, perang itu ada, tapi bukan seperti yang dicontohkan drama-drama yang ada sekarang ini. Ini sih yang nyontoh ini kayak drama Korea semua. Bukan begitu. Sahabat itu mereka kalau sudah turun perintah perang, mereka semua berbondong-bondong. Nggak mau mati konyol, mereka pengen mati syahadah, mati secara jagoan di sisi Allah tentunya, bukan jagoan di sisi manusia. Karena ada sahabat Nabi SAW yang salah niat, dia berperang sama Nabi, tapi hatinya dia pengen apa? Ini kalau saya ini berperang ini lihat nih, bos, gila ini keren nih, pejuangnya Nabi SAW matiin, istilahnya di niat di hatinya itu ada perasaan ujub. Akhirnya kata Nabi SAW, innahu min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Salah niat, padahal dia berperang sama Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu menunjukkan begini loh, sahabat yang zaman Nabi aja ada yang begitu. Makanya kita mesti sering-sering tiap hari kumpul koreksi diri kita. Sudah nggak saya ridho sama syariatnya Nabi Muhammad? Sudah nggak saya ridho sama ketentuannya Allah? Sudah nggak saya ridho sama kejadian yang Allah berikan kepada saya? Makanya Habib Abdullah Haddad itu mengajarkan akidah mujmalah beliau. Apa katanya? Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin sallallahu nabi wa rasula, wa bil qur'ani imama, wa bil ka'bati qiblah, wa bil mu'minina ikhwana, wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Wa amana bi kulli kitabin anzalahu Allah, bi kulli rasulin arsalahu Allah, wa bil malaikatillah, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, wa bil yaumil akhir, wa bi kulli ma jaa bihi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu anillahi ta'ala. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu alaihi wasil insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan Abdullah Haddad. Terima semuanya. Syariat itu terima dari ujung Quran, ujung awal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai keluar Rabbin Nas. Walaupun kamu nggak suka, ya contoh kan kalau kayak perempuan lebih banyak nggak suka tentang poligami, tapi jangan sampai kamu kufurin. Harus di hati kamu ada niatan, saya siap di poligami. Niat doang nggak masalah. Kalau niat kamu tulus, asallahu hakik. Kalau emang niat kita tulus karena Allah, bisa jadi Allah nanti merealisasikannya. Karena niatnya baik, tapi kalau dia nggak baik, ya nggak bakal realisasikan. Yang penting niat kamu baik karena Allah. Jadi harus tulus. Lu pas niat saya nggak tulus, siapa perempuan yang mau? Berarti koreksi lagi. Kenapa hati kamu nggak bisa niat tulus? Gitu loh. Itu untuk di satu sisi. Di laki-laki apa? Dia nggak suka sama yang namanya perang-perangan biasanya. Sebagian kecil atau sebagian besar. Buat apa sih itu? Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada yang keras, Nabi itu lembut. Kenapa ini nunjukin kebodohan dia? Kenapa dia nggak pernah belajar sejarah? Dia nggak pernah belajar sejarah. Ada saatnya Nabi tegas, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan sama kaum muslimin, mukminin itu kasar, tapi sama kufar itu lembut. Lah, itu bukan ajaran Nabi SAW. Tegas sama orang kafir, saling menyayangi, mengasihi sama orang muslim, orang beriman. Dalam Nabi SAW sifatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, beliau itu sangat menyayangi sama mengasihi. Kalau sama orang kafir, asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum, katanya Allah. Nabi beserta sahabatnya ini tegas sama orang kafir, keras. Mereka salah-salah, nggak ada pakai toleransi-toleransian. Lakum dinukum waliyadin. Tapi muamalahnya Nabi bagaimana? Nabi toleransi. Nabi kerja sama Yahudi, minjem duit sama Yahudi, duduk ngobrol sama Yahudi. Bahkan Nabi SAW, istilahnya banyak orang Yahudi yang cinta sama Nabi Muhammad. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah ambil ilmu. Ya Allah, ini kasihan. Ngebayangin yang meninggal bunuh diri itu kasihan sebenarnya. Dia punya semangat seperti satu cerita sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Hanzalah.
Hanzalah bin Abi Amir. Ini diantara orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid di perang Uhud. Jadi Hanzalah bin Abi Amir ini saat dengar teriakan dipanggil untuk perang Uhud, ini sahabat lagi hubungan badan sama istrinya. Karena dengar panggilan jihad, semangatnya berkobar. Ini panggilan cinta dari Allah, dari Nabi Muhammad. Dia nggak sempat mandi, dia nggak mau telat, pokoknya saya mau paling depan. Nggak sempat mandi, pakai baju pergi langsung. Dalam posisi lagi hubungan badan sama istrinya. Tak khurus atau belum, Allah alam. Intinya lagi dalam keadaan posisi sama istrinya. Jadi nggak sempat dia mandi. Saat perang, akhirnya Allah berikan Hanzalah bin Abi Amir ini syahadah atau mati syahid. Wa huwa junub, dalam keadaan junub. Kan Nabi SAW senyum. Kata Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya, sahabat-sahabat, dia tahu enggak, itu Hanzalah bin Abi Amir lagi dimandiin sama malaikat. Kenapa ya? Nabi SAW coba tanya keluarganya, gimana sih dia? Tanya ke istrinya. Kata istrinya Hanzalah bin Abi Amir, ya Rasulullah, saya minta maaf, saat itu Hanzalah lagi ada di atas saya. Tapi karena dengar panggilan cinta dari Allah dan darimu, dia langsung pergi. Dia tinggalkan saya begitu aja, belum sempat mandi. Oh, kata Nabi SAW, malaikat yang mandikan, sehingga dikenal Hanzalah ghasilul malaikah. Hanzalah yang dimandiin malaikat. Itu sahabat tuh, udah dengar perintah jihad, mereka nggak ada yang mundur, mereka nggak ada yang mau telat-telatan. Tapi jihadnya mereka pakai akhlak, pakai adab, diajarkan Nabi SAW. Makanya mungkin hampir nggak pernah dengar kali abang ngajarkan anak tuh, ayo jihad, ayo ini. Lah, karena ada satu hal yang harus dirubah atau dibenahi dulu pelan-pelan. Setidaknya mereka di hatinya itu ditanamkan iman dulu. Harus kuat iman dulu. Sebab percuma dia teriak, ayo perang, tapi iman masih naik turun. Iman naik turun tuh gimana? Mau beli rokok stres kayak abang. Mau bayar rumah sakit tenang ada BPJS, bukan tenang ada Allah, tenangnya ada BPJS, itu kayak abang. Apalagi nggak ngerokok sedikit sakit kepala. Ini seakan-akan dia nggak punya Allah gitu loh. Kayak nggak ada cara untuk cari ketenangan kepada Allah. Kayaknya selain Allah tuh bikin tenang, kalau Allah ini bikin ruwet, kasarnya gitu loh. Ini tanda iman lagi turun. Makanya kita harus untuk apa? Terus mupuk iman. Dol, sini katakan yajibu alal insan tajdidul iman. Wajib bagi setiap manusia itu, setiap muslim khususnya, terus diperbaharui imannya. Biar apa? Biar bisa nambah. Wa yahsul dzalika bitafakkur. Iman itu bisa nambah dengan tafakur, banyak mikir, tafakur ciptaan-ciptaan Allah. Ya kayak tadi itu dia bang bilang kan sama Asep, bubuk situ sama Jenab dah, sama Abi aja sini. Dah. Dengan tafakur ya seperti kehidupan, ciptaan Allah. Tafakur itu untuk nambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin malu anak saya bilang, kenapa lupa kayaknya nanti punya Allah. Maksudnya iya, anak rasa betul-betul tenang ada BPJS, anak nggak pernah tenang kayaknya ada Allah. Nah, ini salah satu bentuk rendahnya iman, nggak bisa dibohongin. Walaupun jazahullah khairul jaza yang sudah mengadakan kartu Indonesia Sehat atau BPJS, jazahullah khairul jaza, dia sudah bisa buat tenang sedikit. Tapi hakikat ketenangan sebetulnya Allah yang kasih. Nah itu yang nggak kita sadarin, yang abang nggak sadarin. Coba abang iktimatnya sama Allah, mungkin juga nggak bakal kepusingan sama BPJS, nggak bakal kepusingan sama bayar-bayaran. Salafun saleh gimana sih? Nabi Muhammad SAW gimana? Istri 9 nggak, istri
11 atau 13 dalam riwayat, nggak pusing sama bayar makan mereka, nggak pusing sama anak-anak, nggak pusing itu semua. Kenapa iktimatnya sama Allah bukan ala nafas? Ini yang berat banget dicontoh, tapi harus kita usaha untuk contoh. Tadi itu untuk tajdidul iman harus tafakur mikir ke sana. Oh berarti saya masih ada kurang, Terus sambil dipikirkan, ya Allah saya minta maaf, saya ternyata masih ragu sama Allah. Masih ya nggak bisa dibohongin, masih 50-50. Kita nggak bilang yakin 100%. Yakin kamu sama Allah, yakin. Hah? Yakin sama Allah, yakin. Begitu ngeliat dompet kering, aduh udah ada lagi duit ini. Seakan-akan dia lupa, baru bilang yakin sama Allah. Kayaknya dia ragu Allah kasih dia rezeki abis itu. Wa tadabbur fil qiraah, kemudian juga hendaknya sering-sering mentadabburi apa yang dia baca. Dari Fatihah setiap sholat, tadabbur belajar Fatihah. Kalau bisa diketahui dulu arti terjemahan secara umumnya, besok difahami. Kalau sempat dipelajari tafsir Fatihah, itu yang penting. Tadabbur fil qiraah, khususnya tentang ayat-ayat menunjukkan ke keagungan Allah. Ka'inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili, dalam pencipta langit dan bumi terus gantinya siang malam. Subhanallah, ya Allah, ini sebentar aja gitu loh ngegantikan siang sama malam. Kau lihat-lihat kan, kayak sekejap orang matikan lampu sama nyalakan lampu gitu loh. Berbayar? Enggak pernah berbayar matahari. Terangnya panasnya Masya Allah, makin hari makin nyengat. Listrik berarti kan kenceng banget Allah kasih, gratis buat umat manusia. Tafakur, tadabbur ayat-ayat seperti itu, keagungan Allah, keesaan Allah. Terus difahami kenapa kok ada cerita-cerita zaman sebelum Nabi Muhammad, cerita zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi lainnya. Kenapa kok ada begitu? Difahami juga sebagai contoh buat kita, jangan sampai kita kerjakan sebagaimana dikerjakan umat-umat sebelumnya. Apa itu kasratul masaili makhtalafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak tanya sama nabinya, dan sudah nanya ngel, dikasih tahu enggak B ini ya Rasulullah, ini B wahai Nabi, dikasih tahu ngel gitulah. Disuruh jangan bergerak dia bergerak, disuruh jangan ini dia begitu. Itu diantara cerita-cerita para nabi terdahulu. Kenapa Allah ceritakan? Bukan sekedar dibaca tok, walaupun ngebacanya pun dapat pahala, tapi difahaminya paling tidak kita, oh jangan sampai saya mengerjakan apa yang dikerjakan mereka. Contoh kayak di surat Asy-Syams, apa disitu ceritakan faqala Allahumma Rasulullah naqatullahi wa suqiyaha. Masa cerita Nabi Allah Saleh itu tentang ontaknya Nabi Allah Saleh, di antara mukjizat Nabi Allah Saleh kan mengeluarkan ontak dari batu. Kalau kata Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullah aqatallahi wa suqiyaha, itulah ontaknya Allah, kasih minum. Tinggal kadzabuhu faqaruha, tadi diturutin, dipenggal, dia pun sembelih itu ontak, dimasak makan rame-rame sama umatnya. Ini hal sepele kan kayaknya kita lucu dengarnya gitu loh, tapi dari perbuatan itu lihat, dia tidak nurut sama Nabi. Dia tidak nurut sama Nabi. Suruh jagain onta aja kok, melihara onta, ngangon onta nggak mau. Enggak disuruh sholat yang lain, ngangon onta. Damdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, Allah hancurkan semuanya gara-gara nggak ngikutin apa kata Nabi Saleh. Fasawwaha, rata. Kok dipikir-pikir dia bukan menyekutukan Allah, cuma memotong, menyembelih onta. Lah kita gimana kadang-kadang? Untung kita punya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad, tobatnya kita tuh bunuh diri masing-masing. Kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad, dosa-dosa kita dipampang sama Allah depan pintu rumah kita masing-masing. Kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad, setengah mati kita meminta maaf sama Allah.
Makanya setiap ayat itu paling enggak kita tadabburin. Habib saya nggak bisa. Ya tadi paling ke Fatihah minimal suratul Fatihah. Kemudian juga wa hudur majlisil ilm, juga hadir ke majelis ilmu. Hadir, dengerin. Kalau ada yang ngeganjal tanya sama ulama yang lain, kok saya dengar di majelis itu bom bunuh diri itu termasuk pahala syahid. Tanya sama ulama lain, jangan wah ini benar ini saya setuju di sini nih. Jangan begitu. Langsung diikutin. Ntar akhirnya disuruh tarawih 23 malas, enggak ini salah ini bid'ah katanya. Yang benar yang 8. Itu ulama-ulama Saudi 8 semua. Mana di Saudi 36 rakaat tarawihnya. Datang masih haram, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki umrah di sana. 36 rakaat. Yang mana yang dia ikutin? Di Arab 8 kok Arab mana? Di Hadramut 100 lebih kali. Di Tarim itu. Arab yang mana? Arab yang di hadir ke majelis ilmu. Dia ngeliat, oh saat ini agak aneh nih penyampaiannya, akidahnya udah mulai nyeleneh. Tanya ke ustadz lain, ulama lain, bener enggak sih? Atau mungkin saya yang salah ngedengarnya, atau mungkin beliau nyampaikannya benar, saya yang salah memahaminya. Tanya, jangan malah diem-dieman. Terus kalau bertanya, gunakan akhlak. Maksudnya begini, jangan kamu bertanya seakan-akan menggurui, bukannya begini dalam hadis. Buset, kita kadang-kadang tanya gitu jadi gugup. Allah, ini yang nanya udah lebih paham hadis ternyata. Terus ngapain nanya? Kita sering mikir begitu. Tapi pakai akhlak. Ini bukan curhat. Tunjukin. Sebandel abang ini bandel luar biasa di pondok, luar biasa. Coba kalau nanya sama ustadz itu sampai gemetar tangan. Kayak orang ketakutan. Terus gak berani bilang, ustadz bukannya di hadis ada begini. Kita nanya betul-betul dengan perasaan bodoh dunia akhirat. Padahal kalau bisa dibilang dikasarin waktu itu nanya sudah istilahnya kelas sanawiyah, udah termasuk ustadz lah, ustadz muda waktu di pondok. Tapi tetap ketemu sama ustadz nanya itu di hati, di otak pikiran semuanya ngerasa bodoh dunia akhirat. Saat ini gimana Ustadz? Gak paham Ustadz. Dia tidak paham enggak? Ya terus ini kemana aja? Kadang dijawab, kadang diolok. Ala kulli hal terima. Itu hadir ke majelis begitu. Kalau ada yang nggak tahu, jangan sekali-sekali mengutarakan. Bukannya di hadis ada begini, Beb. Kamu nanya atau niat membandingkan, gitu loh. Kecuali kalau memang kamu belajar di ilmu hadis. Habib, saya ketemu hadis nih. Saya lagi ngambil S2 dalam bidang hadis. Ini kayaknya hadisnya bertentangan, Beb. Saya lagi kepusingan. Ya, paling abang jawab, kamu S2 ilmu hadis. Saya S1 aja nggak nyampe ilmu hadis. Padahal kamu lebih pinter kalau saya nanya gitu loh. Laku lihal. Tapi namanya manusia. Kadang-kadang pengen instan. Apa yang dia inginkan, dia kerjakan, nggak sesuai sama dia tinggalkan. Biasanya manusia begitu. Sama kan datang ke majelis satu. Kenapa kamu ke sana? Rame karena teman saya rame di sana. Itu satu. Terus yang kedua biasanya, kenapa kamu ke sana? Habibnya ganteng. Itu yang kedua. Atau ustadznya ganteng. Ada seterusnya. Terus yang ketiga, kenapa kamu ke sana? Nyaman. Nyaman itu entah karena kajiannya atau apanya. Alhasil apa yang menyenangkan dia kerjain, itu manusia. Sampai satu ketika dia ngeliat, ini nggak benar sudah, udah dia tinggal. Seakan-akan dia lebih baik dari situ. Jadi kalau ada apa-apa itu pertama sesuaikan dulu dengan akhlak. Hadir ke majelis, kalau mau tanya pakai akhlak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan hati kamu, oke saya nggak ngerti ya masalah ini, tanyakan ke ustadz lain. Tahu lama nggak cuma satu kasarnya di Balikpapan khususnya. Sehingga nanti yang abu-abu tadi, kalau memang kamu betul-betul nanya ingin paham, itu bisa nambah keimanan. Tapi kalau kamu nanya cuma ingin membandingkan, itu malah buat hati kamu makin abu-abu. Kita bisa makin nggak bisa ngeliat al-haq, makin nggak bisa ngeliat kebenaran. Apa abu-abu? Cuma lihat bandingin aja. Antara dua perbandingan ini saya lebih suka pendapat yang A. Saya kesana dulu. Nanti begitu sudah gak enak yang A, saya suka sama yang B sekarang. Kenapa hati saya ngomong begitu, Beb? Bukan hati itu nafsu kamu sayang.
Antara nafsu sama hati itu beda tipis seperti yang sudah kita pernah bahas. Fabidzalika yazidul iman syai'an fa syai'an, sehingga kalau tadi kamu sering tafakur, kemudian sering tadabbur dalam qiraah waktu mengaji, waktu membaca Al-Qur'an, dalam salat khususnya, kemudian hadir majelis ilmu dengan niat belajar, maka itu bisa menambah iman sedikit demi sedikit hatta yabyad, sampai hati kamu, iman kamu itu bisa putih bersih, maksudnya nggak ada celah, nggak abu-abu lagi. Fayahsul lahul yaqinu, sehingga kamu bakal dapat keyakinan yang benar. Nah ini baru keyakinan. Fala yaghurruhu syaitan, yang tidak akan ditipu syaitan. Oh mahadha makna. Jadi gitu, jangan asal moro-moro baru 3 bulan belajar, oh bunuh diri, syahid, dasmu. Kita udah berapa tahun belajar juga nggak ada kita mikir, oh ini syahid, ini syahid, ini syahid, ini syahid. Justru kita selalu ingetin, niat dibaikin, niat dibaikin, niat dibaikin. Ingetin itu bukan berarti paling baik. Maksudnya begini, jangan sampai kamu kayak saya udah banyak salah niat. Itu yang mesti kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit dari cerita-cerita para sahabat Nabi Muhammad SAW menyongsong kesyahidan beliau-beliau. Jadi begitu, mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat buat abang khususnya, bagi sendiri khususnya, juga buat yang nonton dimanapun berada, juga buat Nina, buat Zainab, Sima, Duiyah, Ahmad, buat semua insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf dari doanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.